Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi berkaitan dengan materi, karena sebelumnya kita sudah melakukan proses UV editing atau UV unwrapping. Nah, tahapan berikutnya yaitu tahapan texturing. Gimana texturing di menggunakan beda software ya, tentu saja kita menggunakan software yang berbeda, yaitu software Substance Painter. Oke, ini sedikit tambahan aja teman-teman. Nah, teman-teman, ketika ini nggak bisa nge-unwrap, teman-teman tekan U di sini. U itu tujuan untuk membuka UV-nya, atau di sini juga ada. Nah, terus teman-teman bisa pakai unwrap. Unwrap nanti akan melebar semua. Itu sama aja. Tapi karena di sini kita aktifkan UV Scene Selection-nya juga, dan beberapa setting sudah saya setting sebelumnya, jadi sudah otomatis ke unwrap. Nah, teman-teman, jika sudah jadi seperti ini, kita akan lanjut lagi ke tahapan berikutnya, yaitu UV. Kalau udah di UV editing maksud saya, kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu texturing. Nah, biar bisa kita gunakan, kita tekan tab dulu, balik ke object mode. Nah, objek ini teman-teman kita export dalam bentuk OBJ. Oke, kita pakai OBJ di sini, di save aja. Saya kasih di sini namanya mungkin boneka yang agak berbeda, atau kelinci juga nggak masalah, kelinci V2. Oke, kita export objeknya. Sudah kita export, akan kita buka Substance Painter-nya. Oke, ini Substance Painter saya gunakan versi yang agak lama. Jadi teman-teman menyesuaikan aja. Sebenarnya sama aja sih tampilannya, mungkin layoutnya aja yang berbeda gitu. Oke, akan saya jelaskan secara singkat berkaitan dengan software Substance Painter ini. Pertama, di atas ini pasti ada namanya menu bar atau main menu pada umumnya. Sebelah kiri ini adalah tools yang akan teman-teman gunakan. Di bawahnya adalah library-nya berkaitan dengan material yang sudah disediakan. Sebelah kanan di sini ada beberapa pilihan atau beberapa tabel juga. Yang pertama adalah texture setlist, yaitu list material yang kita buat atau yang ada di objek 3D-nya. Di bawah adalah layer untuk pemberian tekstur atau pembuatan teksturnya, sama seperti di Photoshop sebenarnya. Karena ya software ini software dari keluarga Adobe juga. Kemudian ada texture setting di sebelah kanan, dan di bawahnya ada properties untuk proses editingnya. Di sini ada dua layer kebagi, sebelah kiri untuk bagian 3D-nya, di sebelah kanan untuk bagian UV-nya. Oke, cara penggunaannya kita masuk ke menu file aja, terus kita new di sini. Nah, di sini saya menggunakan PWR Metallic Roughness. Sebenarnya kalau yang versi terbaru sudah ada yang Blender ya, tapi karena ini agak lama versinya, saya menggunakan PWR Metallic Roughness saja. Dokumen resolutionnya di sini saya menggunakan 2048 sama. Kemudian kita select di sini, file select. Nah, saya pilih yang kelinci V2 di sini. Sama seperti tadi. Jadi yang kita ekspor tadi kan kelinci V2. Nah, kalau udah, sebenarnya ada beberapa setting lagi yang bisa kita atur, yaitu auto UV unwrap. Sebenarnya di sini juga bisa UV unwrap otomatis ya, auto. Tapi tidak sesuai yang kita inginkan. Dia akan auto, namanya auto ya, dia mengkalkulasi sendiri, dan posisi rotasi dan itu agak berbeda dengan yang kelayakan yang kita gunakan. Tapi ini bisa jadi alternatif jika pengen teman-teman menggunakan proses UV yang cepat gitu. Oke, kemudian kita oke aja di sini. Nah, jika kita oke, maka akan muncul sebelah kiri untuk 3D-nya, dan sebelah kanan adalah UV-nya. Nah, teman-teman, di sini untuk shortcut agak berbeda dengan shortcut di Blender ya. Jadi shortcut ini sebenarnya shortcut industri yang digunakan. Shortcut industri itu seperti apa sih shortcutnya? Shortcut industri ini sering digunakan contohnya di software Adobe, terus di software Autodesk Maya dan Unity atau Unreal Engine dan beberapa game engine lainnya, itu hampir sama menggunakan shortcut industri. Shortcut industri untuk ngatur kameranya menggunakan ALT tahan, terus bisa menggunakan klik kiri mouse untuk rotasi seperti ini, klik middle mouse atau klik scrollnya untuk drag
kiri kanan atas bawah, dan klik kanan mouse untuk zoom out dan zoom in. Juga scroll sama juga. Jadi tekan Alt tahan untuk menggunakan semua fungsi mouse-nya. Nah, itu untuk ngatur kameranya. Mungkin agak berbeda dan teman-teman harus menyesuaikan jika sudah sering menggunakan Blender ya teman-teman. Oke, sebenarnya ini juga bisa langsung kita gunakan. Nah, di sini juga ada pola gridnya, atau kita edit misalnya sini jadi kelinci biar nggak bingung ya. Nah, ini karena satu material doang yang kita gunakan, maka akan muncul satu material di sini atau satu list tekstur. Jika banyak materialnya, maka akan muncul beberapa list material di sini. Layer ini kita hapus saja, tidak kita gunakan. Nah, sebelum digunakan kita harus masuk ke tekstur setting dulu teman-teman. Scroll ke bawah. Nah, di scroll ke bawah nanti ada namanya back mesh maps. Nah, back mesh map ini untuk nge-backing atau ngelacak pola dari 3D dan UV-nya, teman-teman. Output stage-nya kita samain 2048 juga. Nah, sebenarnya yang perlu disetting lagi ada namanya high definition mesh, yaitu kita menggunakan objek 3D yang high poly yang detail. Kita ambil mappingnya atau kita projection ke low poly-nya, itu bisa. Jadi yang kita masukkan dah low poly-nya atau medium poly-nya, terus yang kita projection menggunakan high poly-nya, itu juga bisa. Tujuan apa? Untuk mendapatkan detail yang lebih. Tapi karena ini objeknya cuma satu dan tidak ada high poly atau detailnya, tidak kita perlu setting. Oke, kemudian kita back selected texture, di sini klik, maka di sini akan otomatis ke kalkulasi. Nah, jika udah, maka di sini akan muncul beberapa list teman-teman berkaitan yang kita settingnya di seperti normal, workspace normal, ID dan lainnya, maka akan muncul di sini semua curvature, position dan itu sama, biar sudah kalkulasi otomatis. Nah, itu perlu teman-teman lakukan dalam tahapan ini ya, tahapan texturing menggunakan software ini atau software Substance Painter. Oke, selanjutnya kita balik ke layar. Nah, layar ini teman-teman, kalau pengen gunain sebenarnya gampang ya. Di sini ada material, beberapa material, dan ini juga teman-teman bisa nambahkan atau download lagi. Bisa masuk ke situs Substance Painter-nya. Cukup banyak sebenarnya beberapa library yang nggak ada di sini, bisa teman-teman download lagi. Bisa saya menggunakan Fabric Shop nih, saya drag and drop, otomatis sudah jadi. Sangat gampang kan? Polanya juga sudah sesuai. Oleh karena itu gridnya kita harus sesuaikan tadi. Grid dan UV editing itu, nah saya di tahapan UV editing tujuan apa? Ya untuk bikin pola ini biar rapi, over potongannya dan lainnya. Dan ini teman-teman ada dua, material dan smart material. Bedanya apa? Material ini cuman per layar. Nah, ini kalau saya masuk ke smart material atau cari yang lain, saya cari yang ini Fabric denim, drag and drop. Nah, jadi seperti ini, dia nggak per layar tapi dalam grup, sifatnya grup, dan dalam grup ini sudah banyak settingnya. Ada beberapa setting yang bisa sudah kita gunakan langsung. Misalnya di sini ada base color-nya, kita bisa ngatur base color-nya dan lainnya, itu bisa langsung di sini. Nah, jadi sudah enak banget lah, bisa dikatakan sudah ada presetnya untuk bikin suatu material. Misalnya di sini juga bisa ditambahkan dan lainnya. Oke, di sini mungkin akan saya bikin sebuah karakter. Pertama saya bikin kasih ini dulu Fabric ini. Nah, untuk ngecilinnya teman-teman bisa masuk ke settingnya, propertiesnya, scale-nya dikecilin nih seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah dibikin kayak gini, saya pengen nambahin lagi nih smart material. Nah, saya pengen nambahin Fabric denim misalnya. Nah, di Fabric denim ini sama seperti ini ya, udah bisa, udah jadi kayak gitu. Nah, tapi misalnya kita nggak pengen gunain full kayak gini, gimana untuk ngubahnya? Teman-teman klik kanan dulu pada layarnya di sini, pilih add black
mesh. Nah kita masking nih teman-teman. Nah ini bisa kita brush langsung. Nah bisa kita brush langsung, dia akan keseleksi seperti ini, akan muncul. Nah biar klik kanannya sama simetris, kita aktifkan fungsi simetrisnya di sini. Nah ini bisa kita seleksi. Nah kalau ngapus gimana? Klik kanan aja. Klik kanan, scroll paling bawah, di sini ada grayscale-nya, dari 1 kita ubah ke 0. Nah ini sudah otomatis ke hilang ya. Sifatnya sama seperti Photoshop teman-teman, ke masking seperti Photoshop, karena masih satu keluarga dengan Adobe ya. Oke, ini saya bikin pola seperti baju. Sesuaikan aja. Nah, saya bikin polanya. Beras-beras aja sih. Oke. Mungkin waktu awal-awal agak kesulitan dalam menggunakan Substance ini, tapi untuk mempelajari nggak butuh waktu yang lama ya. Mungkin sekitar 3 hari sampai 1 minggu udah terbiasa menggunakan ini. Karena ya dengan catatan teman-teman tahu basic Photoshop ya. Kalau teman-teman tahu basic Photoshop, untuk menggunakan software ini nggak terlalu sulit sebenarnya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Oke, bikin pola bajunya seperti ini. Nah, kalau mau ngecilin teman-teman bisa scroll aja, terus bisa atur size-nya di sini. Itu juga bisa. Nah, kalau nggak, wah agak sulit nih ngebrush di sini. Ngebrush di UV juga bisa nih, teman-teman, sama aja. Kalau nggak kesulitan di 3D-nya ya, ngebrush di UV juga bisa. Nah, terus dibikin seperti ini. Saya pengen bikin silang. Saya ke sini misalnya, harus bisa juga. Atau di UV juga bisa. Scroll. Oke, sudah jadi ya, anggapnya sudah kayak gitulah gitu kurang lebih. Oke, kemudian saya pengen nambahin lagi nih. Ini bajunya udah, saya pengen nambahin yang lain, misalnya fabric. Ini ya, fabric panel misalnya. Tapi diantara yang coklat dan biru ini, udah taruh aja tengah-tengah. Nah, otomatis akan ke tengah ya. Kita klik kanan, add black masking juga lagi, kita press aja. Pengen nambah misalnya di antara ini nih, pengen kasih bajunya, jadi teman-teman bisa press aja seperti ini. Itu bisa ya. Nah, terus tangannya nih, tangannya seberapa, misalnya tangannya segini, kita ikutin aja polanya. Pada tiba-tiba kayak gini kan, nah, kita press aja, harusnya udah sesuai. Nah ini juga di sini kita brush juga. Nah jadi seperti ini. Nah misal kelebihan kayak gini udah kita hapus aja. Itu sering terjadi sih. Nah udah jadi nih, baju sudah ada, terus celana sudah ada gitu. Terus selanjutnya gimana? Misal pengen nambahin mata, gimana caranya? Yaudah kita bikin fill aja. Klik fill ini, akan muncul satu layar. Nah kita bisa pilih nih, kita menggunakan apa. Bisa cuma warna doang. Sebenarnya kalau material itu banyak lapisannya, color, height, roughness, metal, dan lain itu cukup banyak sebenarnya. Nah teorinya nanti akan kita bahas sendiri di mungkin kalau di kelas atau yang lainnya. Oke, color kita mungkin kasih warna hitam aja di sini. Bisa kita kasih di sini mata. Klik kanan, kita kasih jangan mata ya, misalnya face-nya. Klik kanan, add black mesh. Nah ini di brush nih, bisa seperti ini.
sama cara kayak tadi. Nah kayak gini, terus disenyum, bikin senyum. Bebas ya. Terus kalau nggak mau simetris, matiin aja simetrisnya. Nah ini bisa teman-teman coret-coret. Bisa kasih alis misalnya kayak gini, itu bisa juga, bebas sih sebenarnya. Bisa kasih nama nih di sini, coretin namanya siapa, misalnya Andi gitu. Nah itu bisa. Sudah banyak banget fitur masih berkaitan dengan Substance Painter. Ini cuma basicnya saja sih teman-teman. Nah nanti teman-teman silakan dalam penerapannya ya mohon untuk dikembangkan lagi, bisa jadi referensi dan bisa diperdalam lagi, karena banyak banget fitur berkaitan dengan Substance Painter. Nah umumnya basicnya kurang lebih seperti itu. Oke, jika sudah gimana? Teman-teman bisa file export tekstur teman-teman. File export tekstur, cari dulu direktori penyimpanannya di mana. Nah, ini saya bikin folder baru, tekstur kelinci C2. Oke, select folder. Nah, jika udah, teman-teman bisa atur nih output template-nya menggunakan apa. Nah, bisa kalau ada Blender pilih gitu. Ya, karena kita menggunakannya default tadi ya. Dan di sini list untuk ekspornya akan muncul beberapa list seperti ini, beberapa material. Kemudian untuk tipe filenya, kalau nggak ada transparansi, teman-teman bisa menggunakan JPEG aja udah cukup. Udah tuh nggak ada lagi yang perlu di setting. Kemudian kita ekspor. Nah, kalau kita cek di sini, kita cek di penyimpanan kita. Nah, sini sudah ada ke export nih, sesuai dengan UV-nya pastinya. Ada beberapa list yang sudah sesuai. Oke, mungkin gitu aja untuk berkaitan dengan basic tekstur ya menggunakan Substance Painter, dan gimana cara export 3D dari Blender terus importin ke Substance Painter, dan cara ngekspor juga dari Substance Painter dari pola yang udah kita bikin. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.